Oke, ada yang masuk hari ini? Septian, kenapa ini Kak datanya? Siap belajar matematika wajib. Sudah buka bukunya. Sudah dikeluarkan di meja. Nah, sudah siap berarti. Terus sudah bersih belum di lingkungan sekitarnya? Ada bungkus plastik jajan enggak? Jajan habis istirahat biasanya. Terus makan di luar cetok. Tisu itu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya tentang peluang saling lepas. Kemarin sudah kalian mengerjakan soal awal, asesmen awal tentang peluang saat kelas 8 atau 9 dulu SMP? 9. Ternyata masih ada beberapa anak yang sudah lupa, ada yang rata-rata, ada yang masih ingat, ada yang nilainya 100 soalnya. Siapa? Davi sekarang nggak masuk. Nggak tahu masuk nggak? Nggak apa-apa. Jadi sekarang kita itu hanya dasar atau materi prasyarat untuk mempelajari peluang saling lepas. Peluang saling lepas seperti apa? Mungkin ada yang belajar di tempat les mungkin atau membaca sebelumnya. Ada? Sudah? Oh belum? Hah? Apa? Nadim? Nadim? Nadim enggak? Oh belum juga? Ya berarti hari ini kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi tentang peluang saling lepas. Kita sudah buat kelompok-kelompok yang sudah saya bagi kemarin, yang beranggotakan 3 sampai 5 orang per kelompok. Ada 3 kelompok A, ada 3 kelompok A1, A2, A3. Kelompok B ada 3 kelompok juga, B1, B2, B3, dan kelompok C ada 3 kelompok juga. LKS-nya itu berbeda-beda ya, jadi nggak bisa si A nanti lihat si B lihat si C atau sebaliknya nggak bisa. Karena sudah saya sesuaikan dengan kelompok-kelompoknya. Jadi kalian harus berdiskusi satu kelompoknya dimaksimalkan. Kemudian nanti saya setiap kelompok saya beri baju ini 2 baju setiap kelompok. Dan koin, ada yang punya koin receh 100 rupiah apa 500 rupiah satu kelompok satu aja. Iya, satu kelompok satu aja cukup. Nah, itu untuk apa? Nah, kan kalian berbeda-beda nih. Berbeda-beda, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya audio, juga ada yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, yang nanti kinestetik yang praktek pakai ini. Kemarin sudah saya beritahu kan, kalian sudah mengisi juga Google Form tentang gaya belajar. Sudah saya sampaikan, oh ternyata saya gaya belajarnya kinestetik, ternyata saya audio. Nah, nanti sesuai dengan gaya belajarnya silahkan scan code yang ada di LKPD-nya, sesuaikan ya. Gunakan HP kalian, nanti sesuaikan di sini. Bagi yang audio, scan-nya yang video. Bagi yang visual, scan-nya modul. Bagi yang kinestetik, scan-nya yang petunjuk kegiatan. Jadi nanti pertama kalian pendahuluannya sama, kemudian selanjutnya cari tahu dulu di sumber masing-masing. Setiap orang mencari tahu dulu materinya, membaca, melihat atau praktek. Kemudian setelah kalian punya modal, istilahnya masing-masing punya modal, diskusikan aktivitas. Gitu, jelas? Ada pertanyaan? Gak ada? Nah, nanti setelah selesai presentasi perwakilan kelompok A kan ada 3 yang mewakili 3 kelompok itu hanya 1 kelompok aja. Kelompok B juga, kelompok C juga. Kalau sudah semua nanti kita simpulkan dan terakhir untuk pemahamannya kalian mengerjakan soal kuisis. 4 soal aja supaya kalian
nggak harus, kan hanya untuk melihat gambar apa angka. Ini 4 ya, hanya di sini. 5 ya, Ayas, bagus, sertifikatnya dimasuk. Oke, sudah simpan. Nah, tangganya, saya mau beli ular tangga tapi nggak tahu jumlahnya. Ini dengan Anissa. Ada yang lupa ininya, apa? Gaya belajarnya. Baca lagi. Siapa yang lupa? Siti, Mas Danu. Yang tak baca yang audio kinesthetik ya, yang visual tak baca ya, karena visual banyak. Yang audio Siti, Mas Danu, Ratri, Eriana, Dipa, Nurma itu audio. Yang kinestetik Angga, Ayas, Rahmat, Geno, Adela, Fadilah Zaki, Kadafi, Sidik, yang lainnya berarti visual. Jadi kalau satu kelompok nggak ada yang kinestetik nggak apa-apa, ya udah sesuaikan aja. Kalian scan-nya disesuaikan, jelas? Oke? Oke, silakan sekarang dimulai bekerja dalam kelompok dulu untuk menjadi. Kenapa? Namanya? Satu aja, aku suka. Ya. Sorry. Bisa ternyata. Tuh lihat. Dari ngapain tadi aku deketin. Ini kedua ya. Ini satu kalau gambar yang ini kita dapat petunjuknya. Kejadian A, kejadian tunjuk mata dadu pertama angka 1. Berarti apa aja? Mata dadu pertama, mata dadu kedua. Misalkan ini muncul angka 1. Yang ini angka berapa aja? Bisa berapa aja? Nah, itu kan? Nah, terus yang kedua muncul mata dadu kedua angka genap. Ini berarti menulis yang genap-genap. Berarti ini dadu 1A, ini dadu B. Jadi ketika kita dilempar di seret, misalkan ini salah 1 muncul. Nah yang ini munculnya angka berapa aja? Enggak, ya ini 1 dan 3. Kemungkinan ketika mata dadu ini selalu 1, yang ini bisa macam-macam enggak? Iya. Nah dilempar kan bisa 3, dilempar bisa 5, dilempar bisa 2, dan seterusnya. Itu kejadian A. Oke, sekarang kejadian B. Muncul mata dadu kedua angka genap. Yang kedua kan ini. Berarti ini selalu angka genap. Berarti angka berapa aja? Mata dadu angka berapa aja? Misalnya 2, 4, 6. Yang ini random, betul. Random, ya kan? Betul, random. Nah, apakah kejadian yang pertama sama kejadian kedua itu ada irisannya atau tidak? Kalian list tadi ya, kemungkinan ada. Kalau ada irisannya berarti apa? Dia terjadi bersamaan atau tidak bersamaan? Saling lepas. Saling lepas itu kalau dia punya irisan atau tidak? Saling lepas. Berarti tidak mempunyai irisan. Kalau ada yang sama, berarti irisan. Bisa membedakan? Ya, oke, dilanjut. Nanti itu kan hanya untuk pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas kalau sudah paham untuk memilih. Gitu ya, sip? Nah, berarti pasangannya 2, bisa 2, 3, bisa 2, 4, 2, 5. Iya, ini kan sudah dituliskan. Nah, sekarang kalian tulis di sini. Kejadian muncul mata dadu pertama angka 2. Berarti yang mana aja? Nah, mata dadu pertama yang ini kan, mata dadu kedua kan yang ini kan.
Berarti muncul mata jadi pertama angka 2. Berarti mana aja? Himpunannya. Iya, gitu ya. Paham? Iya, kalau ketika dia himpunan kosong ada anggotanya nggak? Nggak ada, berarti banyaknya ada 0. Rumus peluang kan berarti NA irisan B bagi NS kan gitu. Kalau yang pas kelas 9 lah NA irisan B nya aja berapa tadi? 0 dibagi berapapun 0 ya, dah ketemu. Maka rumusnya ketemu PA gabung B sama dengan ya, nanti benar ya. Dikurangi apa ini tadi? PA irisan B nya nilainya berapa? 0. Yes. Jadi kalau yang ini PA tambah PA gabung B. Iya, benar. Gitu ya. Dilanjutkan. Oh, ternyata kalau ini bisa satu bisa ini sampai kalau ini bisa 5 bisa 1 dan seterusnya. Dan berita itu. Kemudian Lagi 1 A, ini A. B kejadian muncul mata dari kedua angka benar. Kalau A muncul kan ini dilempar bersama. Seret, ternyata ini selalu muncul angka 1. Yang ininya benar. Enggak sayang beda dulu ini untuk kejadian A dulu. Untuk kejadian A ketika dilempar oh ini selalu 1. Nah yang ini selalu 1 atau bisa yang lainnya? Bisa yang lain. Kemungkinannya apa aja? 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2. Ya, betul. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kemudian kejadian B apa? Kejadian muncul mata dari kedua angka benar. Nah, ini bisa dilempar lagi. Seret. Pas betul. Nah, genap. Ini genap nih. Ini genap. 4 jodohnya 3. Kemungkinan bisa nggak 4 jodohnya 1, 4 jodohnya 1 dan lain-lain. Ini genap. Ketika yang kedua ini genap, berarti apa aja angka yang bisa muncul? 2, 4, 6 kan? Berarti belakangnya selalu 2, 4, 6. Pasangannya bisa 1, 2, 1, 4, 1, 6 kan gitu. Nah dari A dan B tadi apakah ada irisan apa tidak? Kamu harus ngelis tadi. Banyak kali. Gitu. Apakah ada irisannya enggak? Tadi kan 1 sampai 1, 6. Kemudian yang kedua harus genap. Berarti bisa 1, 2, bisa 1, 4, bisa 1, 6. Berarti ada irisannya. Nah, kejadian A, kejadian B. Nah, ada irisan. Tadi ada irisan, berarti saling lepas atau tidak saling lepas tadi. Jadi pendahuluan tadi. Ketika dia ada irisan, ini kan ada irisan, artinya kejadiannya bersama-sama antara A dan B. Tapi kalau tidak ada irisan, berarti dia berdiri sendiri. Inilah yang dikatakan saling lepas. Dia nggak punya tuh yang irisan yang bersama. Makanya perbedaannya di situ. Kalau tidak saling lepas, dia akan ada hubungan antara A dan B. Itu apa? Irisan. Nah, kejadian A dan B ini tadi saling lepas apa tidak saling? Saling tidak saling. Tidak. Bahkan saya ingin membedakan. Oke, lanjut. Silakan. Ya. Kalau banyaknya 0, peluangnya berapa? 0. Paham? Ya. 4. PC ini piro? Kartu hitamnya ada 26 ya? Kartu hitam ini 26 kan? Ya. Terus irisannya ada berapa? 2 ya udah. Per tuh ya? Namanya peluang kan ada pernya. Jadi 2 ini 2
karena dia punya king hitam maka ditulis dikurangi kan gitu. Makanya dia kada irisannya toh karena ada king hitamnya sebanyak 2, kecuali dia sendiri-sendiri beda kayak yang nomor 1 ini kan dia nggak ada yang namanya as king kan nggak ada, king yang as nggak ada. Nah, yang ini kan ada kartu king yang warnanya hitam sebanyak 2, 3 sebenar. Ya, kenapa ditipek sebenar kok? Ya. Nanti harus ditambah kartu nomor ganjil. Tidak sampai pas. Oh prima ganjil. Prima ganjil. Nadi. Benar. Prima ganjil. Ya. Oh, salah itu bener garam. Prima ganjil yang teliti bacanya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Salwan Al-Warisi dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluang kejadian saling lepas. Himpunan bilangan A dan himpunan bilangan B tidak memiliki satupun peluang kejadian yang sama, maka dapat kita tandai dengan himpunan kosong dengan lambang himpunan tanpa isi atau dengan lambang seperti ini. Terus, lalu nomor 2 dari hasil poin 1 tadi ada 6 percobaan dan dari hasil diskusi kami terdapat 2 kejadian yang merupakan himpunan kosong atau tidak memiliki anggota himpunan, dan sisanya ada 4 anggota yang memiliki himpunannya masing-masing. Nah, di sini terdapat kesimpulan bahwa ketika sebuah himpunan tidak memiliki satupun anggota, maka himpunan tersebut dinamakan sebagai kejadian yang lepas, sebagaimana lingkaran yang tadi ada di contoh gambar ke-1. Karena misal lingkaran A memiliki himpunan bagian sendiri dan lingkaran B memiliki himpunan bagian sendiri dan kedua-duanya tidak memiliki persamaan, maka mereka tidak akan menyatu. Nah, ya. Maka mereka tidak akan menyatu. Nah, ini yang dinamakan sebagai kejadian saling lepas. Saling lepas. Lalu untuk kejadian tak saling lepas sendiri itu adalah ketika anggota himpunan bilangan A dan B memiliki sesuatu persamaan di bagian yang saya akhir, maka ini merupakan kejadian yang tidak saling lepas, atau bisa juga seluruhnya disatukan seperti ini. Bentar. Ya, terus apa? Yang rumusannya enggak? Iya, terus sudah. Oh, Ya, rumusnya. jadi intinya rumus dari peluang kejadian saling lepas. Oh, jadi intinya 2 kejadian yang tidak saling lepas tadi terjadi bila ada minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen di kejadian B. Lalu sehingga artinya kejadian A dan B itu dapat terjadi secara bersamaan. Sehingga P untuk rumus P A gabungan B dapat dirumuskan sebagai ini aja. Jadi P A B minus P A seperti ini. Lalu untuk kejadian saling lepas, untuk kejadian saling lepas pada dasarnya diturunkan dari rumus ini juga. Tetapi dalam kejadian saling lepas, kejadian saling
Saling lepas tadi kan tidak ada himpunan yang beririsan, maka himpunan beririsannya sama dengan 0 atau tidak ada himpunan, tidak ada irisan. Maka rumusnya menjadi P A tambah K H tambah P B dikurangi 0, atau bisa kita tuliskan lagi cukup dengan P A tambah P B. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau koreksi di depan hanya salah berpisah mungkin? Ya Kak? Sedikit itu salahnya Mas. Ini maksudnya irisan toh? Iya. Ini ini maksudnya irisan. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Sudah jelas? Bisa? Wah, nggak bisa kok, berarti sinyalnya. Baginya mereka yang ngadil bisa saya nggak bisa. Saya nggak ngadil, dia bisa, saya nggak bisa. Aku sih lagi. Oh belum. Jangan dengerin. Ada siapa? Jangan mas, maksudnya mas. Iya, langsung. Oke, udah ya, udah bisa semua.